Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi akar. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi batang. Nah, sebelum menginjak ke materi, mari kita coba merangkum pertemuan yang lalu. Katrol adalah roda yang memiliki poros atau sumbu. Pada keliling roda dibuat jalur untuk tali atau rantai. 3 jenis katrol. A. Katrol tetap dengan keuntungan mekanis sama dengan 1. B. Katrol bergerak dengan keuntungan mekanis sama dengan 2. Yang C. Katrol ganda atau majemuk, keuntungan mekanis sama dengan banyaknya tali yang menahan beban. Roda berporos adalah roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang bisa berputar secara bersama-sama. Contoh setir mobil, roda sepeda, setir kapal, roda sepeda motor, gerinda, dan lain-lain. Itu rangkuman materi pada pertemuan yang lalu. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan bentuk yang sama. Sel-sel tersebut bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu. Tumbuhan memiliki berbagai macam jaringan, yaitu sebagai berikut. Yang A, jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel yang masih dapat terus membelah. Jaringan tersebut terdapat pada pucuk daun,
meristem apikal, dan cambium, meristem lateral. B. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. 2. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur yang bervariasi. Misalnya jaringan parenkim yang terdapat pada daun berupa mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karang atau spon. 3. Jaringan penyokong. Ini terdiri dari A. kolenkim yang terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan selulosa di bagian sudut dinding sel. Jaringan tersebut terdapat pada batang dan tulang daun. B. sklerenkim terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan di seluruh dinding selnya. Jaringan sklerenkim tersusun dari sel mati. Jaringan tersebut terdapat pada batang dan kulit biji. Yang keempat, jaringan pengangkut. Ini terdiri dari A. xilem, terdiri atas sel-sel mati, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun. Yang B. floem, terdiri atas sel-sel hidup, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekarang menginjak ke organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu. Kalau tadi jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel. Kemudian kalau organ kumpulan dari jaringan. Kemudian sistem organ kumpulan dari beberapa organ. Kemudian sistem organ berkumpul bersatu menjadi yang namanya organisme. Organ pada tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju mencari air. Warna tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat 2 jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, mangga, rambutan, ini memiliki sistem perakaran tunggang. Coba ini kita lihat akar serabut, bentuknya seperti ini. Kemudian ini bedanya dengan akar tunggang. Ini ada perbedaan ya. Kalau akar tunggang tadi kelihatan seperti ada akar utama yang besar yang bisa menembus kedalaman tanah.
Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang. Berarti kita yang makan singkong itu berarti yang kita makan adalah akar. Fungsinya juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Misalnya pada tumbuhan bako atau mangrove yang biasanya tumbuh di pinggir-pinggir pantai itu. Berikutnya batang. Pada umumnya tumbuhan memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini hasil dari fotosintesis ya. Nah, coba kita lihat perbedaan batang monokotil dan batang dikotil. Ini ada perbedaannya. Coba kalian amati. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang. Jadi tebu itu yang kalian hisap itu batangnya itu. Ya. Demikian juga dengan kentang, ini batang. Nah, itu tadi jaringan dan organ tumbuhan, terutama yang kita bahas tadi yaitu organ akar dan organ batang. Sekarang coba kita rangkum pertemuan kali ini, yaitu jaringan tumbuhan. Ini terbagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa dibagi menjadi epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Penyokong sendiri tadi ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim. Sedangkan jaringan pengangkut itu ada silim atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Di jaringan ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa terbagi menjadi epidermis, parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut.
Jaringan penyokong ada kolenkim dan sklerenkim. Dan jaringan pengangkut ada jaringan xilem dan floem. Sedangkan organ tumbuhan ini terbagi menjadi akar, batang, daun, kemudian bunga, dan buah dan biji. Organ tumbuhan ini ada akar, batang, daun ini yang utama, kemudian ditambah lagi bunga dan buah beserta biji. Ini yang bisa kita rangkum hari ini. Nah, materi berikutnya yaitu tetap struktur dan fungsi tumbuhan, terutama yang akan kita bahas nanti yaitu organ daun, bunga, dan buah beserta biji. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Nah, sekian dari saya. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.